Semua manusia, termasuk saya, pasti akan mati. Ketika mati, hanya nama yang bisa dikenang. But it's not me. I different. Raga saya mungkin mati bahkan hilang di telan bumi, tapi tidak dengan karya saya. Perkenalkan, nama saya Laude Sucirman atau biasa lebih dikenal itu dengan nama Cirman Alci. Dan saya adalah seorang konten kreator yang bergerak di bagian YouTube. Oke guys, sekarang kita sudah selesai. Saya mengenal dunia videografi itu setelah saya kuliah. Saya mulai aktif di bagian YouTube ini karena saya ingin mendokumentasikan segala sesuatu yang saya alami, dan saya juga ingin agar daerah saya itu semakin terekspos ke luar supaya lebih banyak yang mengenalnya. Hey guys, what's up? You're back to my YouTube channel, Cirman Alci. Ya, yang memotivasi saya ingin menghasilkan karya itu karena banyak hal-hal yang di sekitar saya yang dapat memotivasi orang lain. Selain itu, banyak hal-hal yang saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa ini loh, daerah ini punya ini, sehingga dia bisa lebih dikenal dan potensinya bisa lebih diketahui lagi oleh masyarakat. Mau tahu tempatnya seperti apa teman-teman? Jadi hari ini kita bakalan mengeksplor tempat ini juga. Ya, untuk sementara karya yang saya buat itu masih berupa video-video vlog atau beberapa aktivitas tradisi atau aktivitas yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Kalau dari keluarga sendiri, mereka cukup mendukung apa yang saya lakukan. Mereka bukan orang yang terlalu mencampuri segala urusan saya. Jadi apapun yang saya lakukan, selama itu positif, mereka akan selalu mensupport. Menurut saya, untuk Cirman, dia orangnya kreatif, dan dari konten-konten YouTube yang dia buat itu, dia bersifatnya untuk membangun. Terus di situ orangnya ramah, bisa kita sama-sama diajak untuk berteman. Terus kalau vlog-vlognya itu ya keuntungan pastinya. Jadi untuk itu saya kalau Cirman oke lah, mantap. Ya, yang saya kenal Cirman ini adalah salah satu YouTubers yang asik sekali. Terutama kepada saya itu sangat asik lah. Terutama itu sangat, kalau misalkan YouTube-nya itu kreatif sekali karena berbicara tentang pariwisata. Woi dah, jadi mah. Woi, asik mengedit lah. Boleh juga. Nah, sini anak. Astaga. Woi, sebuah kamera kayak ini. Nah, wih, keren nih. Nanti gigogan nanti mana? Belum Pak. Saudara. Bayar. Nah. Jadi yang makan murihan kayak gitu. Oh, lihat sebentar malam kayaknya posting. Malam posting. Saya sendiri sudah mau membuat suatu video-video yang mengangkat daerah kita sendiri, namun beberapa orang justru malah menjatuhkan. Misalnya ada yang bilang kayak kontennya sampah, atau ada juga yang bilang aktivitas saya tidak berguna, atau bahkan ada orang-orang yang melakukan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, seperti melaporkan konten saya kepada pihak YouTube. Ada juga yang mengompori orang lain yang telah mensubscribe supaya agar di-unsubscribe. Kira-kira seperti itu. Oke, nah, ini ke mana? Baik, langsung. Menuju mana kan? Ke Tampang Villa. Makin kesini makin jenuh. Penonton saya itu masih hanya mereka-mereka saja atau masih penduduk lokal saja, dan yang ingin saya lakukan adalah saya ingin penonton saya semakin meluas lagi, sehingga harus ada pemicu sehingga daerah saya menjadi lebih terekspos. Saya sudah pernah mengikuti suatu kompetisi video, tapi belum ke film ya. Saya baru mengikuti sampai ke tahap video saja.
dan saya lumayan berhasil karena saya mendapatkan juara 2. Nah, video tersebut adalah video yang mengandung tentang daerah wisata, dan dari situ juga sebenarnya asal mula sebagai alasan atau sesuatu yang memicu saya, yang berkata kepada diri saya bahwa sebenarnya saya punya potensi untuk membuat sesuatu yang lebih besar lagi. Yang menjadi motivasi saya mengikuti kompetisi tersebut ya bisa disebut coba-coba atau bisa juga menguji kemampuan saya dalam membuat suatu film dokumenter. Yang menjadi kendala saya dalam membuat film dokumenter ini adalah saya masih banyak sekali kekurangan ilmu atau pelajaran-pelajaran mengenai pembuatan film dokumenter ini. Saya sudah coba cari di YouTube ataupun di website-website, tapi masih banyak pertanyaan-pertanyaan saya yang tidak bisa dijawab oleh media-media tersebut, sehingga saya itu butuh bertemu langsung dengan pemateri atau orang-orang yang lebih ahli dalam membuat film dokumenter. Motivasi saya untuk membuat film dokumenter itu semakin besar. Yang menjadi prinsip saya dalam membuat segala macam kegiatan yang biasa saya lakukan ini adalah suatu wilayah atau tempat itu dari masa ke masa akan mengalami yang namanya perubahan. Nah, yang saya inginkan atau yang saya harapkan adalah meskipun perubahan-perubahan tersebut terjadi, masih ada media-media atau dokumentari atau video-video atau segala sesuatu yang masih bisa dilihat. Artinya itu kayak meskipun masa telah berganti, tapi kita bisa melihat, oh masa dulu itu seperti ini, masa yang dulu seperti ini. Sebut saja bahwa yang namanya manusia pasti semuanya akan mati, tapi karya yang kita buat itu tidak akan pernah mati.